Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Adelia Dwi Oktaviani, kemudian Riani Nur Novianti, ada Tria Lutfiana dan Yunia binti Maulida. Nah, untuk pembahasannya yang pertama itu adalah tentang pengenalan masalah anak secara fisik dan psikis. Yang kedua ada jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang terakhir ada jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, individu maupun kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan masalah anak fisik dan psikis. Manusia itu terdiri dari fisik dan psikis. Apa sih fisik itu? Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Nah, di dalam fisik ini, psikis manusia akan berkembang. Oleh sebab itu, ada pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan mens sano in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Masalah fisik pada anak. Nah, dalam proses perkembangan anak, perkembangan fisik akan mempengaruhi kemampuan motorik. Perkembangan fisik yang lazim ditandai dengan perubahan pada tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Nah, apabila perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, maka akan berpengaruh pada keterampilan motoriknya. Begitu pula sebaliknya, jika perkembangan fisik anak mengalami gangguan, maka akan berdampak pada terganggunya kemampuan motorik anak tersebut. Untuk anak-anak yang memiliki gangguan fisik dan motorik, maka mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, untuk mengatasi gangguan perkembangan, maka sejak dini diperlukan pemeriksaan yang diawali sejak dalam kandungan, serta asupan gizi yang harus sangat diperhatikan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan agar menjadikan keterbatasan anak tersebut bukan menjadi suatu kekurangan, yaitu dengan memberikan motivasi dan pendidikan bagi penyandang keterbatasan fisik dan lainnya agar mereka mempunyai kemampuan selayaknya orang yang memiliki perkembangan secara normal. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang memiliki kekurangan dan orang yang normal. Selanjutnya yaitu masalah psikis pada anak. Psikis atau biasa disebut dengan psikologi merupakan suatu kondisi mental seseorang. Permasalahan ini biasanya lebih cenderung kepada cara bersosialisasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Psikis sangat menentukan kepribadian seseorang, karena manusia berperilaku selalu mengalami aspek psikologi yaitu kognitif, emosi, dan sosial. Sebab kepribadian manusia berdasarkan pada yang telah dipikirkan. Orang yang memiliki gangguan psikis akan mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku penderitanya. Hal ini seperti dengan permasalahan fisik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pada anak. Nah, dari beberapa perkembangan fisik di atas yang sudah saya sebutkan tadi, ada dua faktor yang mempengaruhi permasalahan pada anak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kesehatan menurun yang memiliki resiko terhadap perkembangan fisik motorik anak, seperti kelainan pada sistem otak, genetik, dan syaraf. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor dari luar, seperti lingkungan tempat anak berada. Contoh faktor-faktor eksternal yaitu yang pertama keluarga. Nah, keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Mengapa? Karena keluarga adalah pijakan dasar anak untuk tumbuh, sehingga mempunyai andil besar dalam perkembangan anak. Selain itu, pola asuh orang tua dan keadaan sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak itu sendiri. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Meliputi cara mengajar guru dan proses belajar mengajar yang diterapkan di sekolahnya. Yang ketiga yaitu masyarakat, meliputi teman sepermainan atau teman sebaya yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, karena
Lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter seorang anak. Dan yang keempat yaitu media sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Terlebih lagi media televisi atau sekarang ini lebih populer media YouTube ya, yang menyajikan berbagai acara dan hiburan yang tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi anak. Ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Di antaranya yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan ini dapat menyebabkan anak menjadi gemuk daripada anak lainnya. Bisa juga adanya perbedaan warna kulit. Misalnya orang Papua yang memiliki kulit lebih hitam daripada orang Jawa. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan anak tersebut. Lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada tinggi tubuh. Selanjutnya yaitu jenis kelamin, di mana anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Selanjutnya gizi dan kesehatan. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya lebih tinggi tubuhnya dan relatif lebih cepat mencapai masa puber dibandingkan dengan anak yang bergizi kurang. Nah, anak yang sehat dan jarang sakit biasanya mempunyai tubuh sehat dan lebih berat dibandingkan dengan anak yang sering sakit. Status sosial dan ekonomi. Fisik anak dari kelompok ekonomi rendah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan keluarga ekonomi cukup atau tinggi. Keadaan status ekonomi mempengaruhi peran keluarga dalam memberi makan, gizi, dan pemeliharaan kesehatan serta kegiatan pekerjaan yang dilakukan anak. Yang terakhir yaitu gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenalin yang berlebihan. Hal ini menyebabkan berkurangnya hormon pertumbuhan pada kelenjar pituitari. Akibatnya anak mengalami keterlambatan perkembangan memasuki masa puber. Dan teknik atau penanganan permasalahan fisik pada anak. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama dengan identifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek anak yang diperkirakan mengalami masalah. Jadi kita tuh harus tahu mana anak yang mempunyai masalah. Kemudian identifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Kita sebagai seorang pengajar juga harus tahu apa sih masalah yang dialami oleh anak tersebut. Lalu dilakukan diagnosis, yaitu langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami oleh anak. Kenapa sih anak tuh mempunyai masalah seperti ini? Apa penyebabnya? Seperti itu. Kemudian prognosis, yaitu langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Nah, dengan masalah seperti ini yang dihadapi oleh anak, maka langkah seperti apa yang harus kita ambil? Seperti itu. Kemudian treatment, yaitu merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. Upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan masalah pada anak itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, ini untuk poin B, yaitu jenis-jenis masalah yang ada dalam pengelolaan kelas, yaitu masalah fisik. Nah, fisik itu yaitu perkembangan aspek terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak. Nah, kemampuan anak untuk melakukan gerak sesuai perkembangan usianya serta kemampuan untuk mengontrol pembuangan. Nah, anak yang mengalami hambatan dalam hal-hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Lebih lanjut, permasalahan tersebut akan kita bahas seperti yang ada keterangan selanjutnya. Yang pertama itu ada cacat tubuh. Nah, cacat tubuh itu adalah kurangnya sempurna bagian tubuh pada anak sehingga dia itu tidak bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik ataupun tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan normal. Yang kedua ada gangguan gerak peniruan. Nah, anak yang mengalami gangguan gerak peniruan ini
biasanya tidak bisa menirukan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Ia akan merasa cemas ketika gurunya itu memerintahkan untuk menirukan geraknya, atau dia akan merasa bingung. Anggota tubuh anak akan kaku saat melakukan gerakan sederhana. Permasalahan yang sering terjadi pada anak usia dini adalah anak masih kesulitan dalam menggerakkan bagian tubuh tertentu seperti berguling, kemudian menangkap, melempar, berlari, senam, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada gangguan berbahasa. Jadi berbahasa itu keterampilan dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Namun keterampilan yang diutamakan dalam berbahasa itu yaitu mendengar dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami oleh anak usia dini berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang sekelilingnya. Nah, anak yang bermasalah dalam perkembangan bahasanya pada umumnya anak tersebut mengalami beberapa gangguan. Misalnya ada speech delay atau keterlambatan bicara. Kemudian ada gagap stuttering atau anak yang menderita gagap atau tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian normal, jelas dan tidak tersendat-sendat. Jadi kalau anak gagap itu berbicaranya dengan tersendat-sendat. Nah, selanjutnya ada cadel, yaitu anak yang menderita cadel itu biasanya disebabkan karena lidahnya terlalu pendek ya. Jadi dia tidak bisa mengucapkan huruf seperti R, L, dan S dengan benar. Jadi menggantung gitu cara pengucapannya. Nah, selanjutnya itu ada hiperaktif. Nah, hiperaktif itu adalah sebagai salah satu bagian dari ADD, yaitu Attention Deficit Disorder. Dikategorikan pada gangguan yang memiliki ciri-ciri keaktifan yang berlebihan. Anak hiperaktif biasanya mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian pada jangka waktu tertentu. Nah, anak hiperaktif itu bisa juga masuk dalam jenis-jenis psikis ya, karena memang yang diserang itu psikisnya. Kemudian juga bisa fisiknya, karena anak hiperaktif itu cenderung kurang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya ada ngompol dan buang air besar di sembarang tempat. Nah, ini terjadi apabila ketika anak sudah berusia 3 tahun, kemudian dia tidak diajari toilet training dengan benar, maka anak itu akan sering ngompol ataupun BAB di sembarang tempat karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Maka dari itu perlunya melakukan toilet training pada usia 3 tahun itu agar dia itu bisa melakukan buang air besar dan buang air kecil itu pada tempatnya karena sudah terbiasa. Nah, selanjutnya ada gangguan kesehatan atau penyakit. Gangguan kesehatan yang dimaksud di sini adalah penyakit yang sering terjadi, misalnya batuk, pilek, demam, karena memang anak-anak itu memiliki imunitas yang kurang baik ya, karena maka dari itu dia itu sering terjangkit ataupun tertular penyakit-penyakit karena memang sistem imunnya masih kurang. Nah, selanjutnya ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, biasanya masalah pada anak itu karena dia itu memang tidak suka makanan-makanan tertentu. Nah, hal itu disebabkan karena pada masa empasinya mungkin dari orang tuanya itu kurang memberikan makanan-makanan yang itu makanan-makanan yang beragam, sehingga anak-anak tersebut itu kurang merasakan makanan yang beragam, jadinya kayak hanya itu saja yang disukai. Maka dari itu pada masa empasi perlunya orang tua itu mengenalkan seperti sayur, buah, dan lain-lain agar dia itu waktu sudah berusia anak-anak dia sudah terbiasa memakan makanan tersebut. Permasalahan fisik anak. Yang pertama yaitu permasalahan motorik. Motorik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar dapat diartikan sebagai keterampilan menggerakkan tubuh secara harmonis seperti berlari. Nah, sedangkan motorik halus sendiri dapat diartikan sebagai keterampilan dalam mengkoordinasikan otot-otot halus seperti menggunting, meruncing, mewarnai, dan sebagainya. Permasalahan yang sering muncul pada anak adalah belum sempurnanya koordinasi sistem gerak
sehingga anak belum mampu mengontrol motorik kasarnya. Yang kedua yaitu masalah penglihatan. Indera penglihatan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Nah, apabila indera penglihatan mengalami gangguan, maka perkembangan anak akan terlambat. Melalui indera penglihatan inilah anak dapat membedakan warna dan bentuk yang akan menunjang perkembangan kognitifnya. Dampak dari gangguan penglihatan ini juga akan menyebabkan gangguan pada ingatan. Seperti contohnya, tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya. Lalu tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek, misalnya bentuk, warna, dan fungsi, dan sebagainya. Kemudian tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar. Dan terakhir tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang diacak. Yang ketiga yaitu masalah pendengaran. Nah, gangguan pendengaran pada anak bukan berarti anak itu mengalami tuli ya, akan tetapi anak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu bunyi atau suara. Sebagian besar orang tua menganggap masalah pendengaran adalah masalah yang sepele, sehingga masalah yang awalnya kecil justru menjadi gangguan yang sulit disembuhkan. Contohnya kerusakan pada gendang telinga ya. Awalnya kan anak itu cuma merasakan nggak bisa mendengar dengan begitu jelas. Namun itu akan menjadi lebih parah ketika masalah tersebut dibiarkan. Yang keempat yaitu masalah berbahasa. Masalah berbahasa dan berbicara pada anak diawali dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Selain itu, kebiasaan orang tua, yaitu seringnya orang tua tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan isi hatinya. Itu mengakibatkan menghambat perkembangan bahasa anak. Masalah lain yang terkait dengan gangguan berbahasa adalah berbicara tidak jelas dan gagap. Yang kelima yaitu kegemukan. Anak yang memiliki berat tubuh di atas 20% di atas rata-rata anak seusianya, dan anak ini akan mudah terkena diabetes dan penyakit lain. Maka dari itu perlu pengaturan pola makan, karena pola makan yang salah akan menetap dan penyakit kegemukan akan mengganggu sepanjang hidupnya. Dan yang keenam yaitu tangan kidal. Sebenarnya tidak ada alasan fisik mengapa tangan kidal menjadi permasalahan dalam perkembangan fisik. Hanya saja sesuatu yang berbeda pada masa anak-anak akan menyebabkan anak itu merasa rendah diri. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang menyerang psikis anak. Nah, permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang seringkali dialami yaitu seperti gangguan konsentrasi, kemudian intelijensi baik tinggi maupun rendah, kemudian berbohong, ada juga emosi seperti perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Selain gangguan psikis yang saya sebutkan tadi, juga ada beberapa gangguan psikis yang sangat kronis sehingga dia itu harus ada penanganan khusus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis masalah psikis anak dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah psikologi pada anak yang sering terjadi yang pertama yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD merupakan gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Hingga saat ini penyebab utama ADHD belum diketahui dengan pasti, akan tetapi kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Selain terjadi pada anak-anak, ADHD juga dapat terjadi pada orang dewasa. Yang kedua yaitu autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Gejala anak autis termasuk anak tidak berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Gangguan ini biasanya terlihat sebelum anak mencapai usia 3 tahun dan dapat membuat anak-anak bertindak sangat tidak tepat seperti membenturkan kepala mereka. Pada anak-anak autistik,
Beberapa cirinya adalah gangguan yang jelas pada perilaku nonverbal seperti suka menyendiri dan terlambat untuk bisa berbicara. Yang ketiga yaitu sindrom Asperger. Anak yang mengalami sindrom Asperger pada umumnya tidak jauh berbeda dengan penderita autistik atau autisme. Hanya saja, pada anak sindrom Asperger tidak mengalami keterlambatan berbicara, tetapi cenderung menggunakan bahasa formal. Selain itu, anak dengan sindrom Asperger juga memiliki prestasi akademik dan kemampuan yang tidak baik pada bidang tertentu. Sindrom Asperger merupakan gangguan kejiwaan pada diri seseorang yang ditandai dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang keempat yaitu retardasi mental. Pada anak yang mengalami retardasi mental, ciri utamanya adalah memiliki skor yang rendah pada tes intelijensi formal. Anak tersebut juga memiliki hambatan dalam menyelesaikan tugas sehari-harinya. Gangguan psikologis di dunia saat ini sangat luas dan begitu juga jumlah anak-anak yang terkena gangguan tersebut setiap hari. Sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui tentang gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi anak-anak dan gejala untuk mengidentifikasi, sehingga orang tua dapat membantu anak-anak mereka dengan cara yang cepat dan efisien. Berikut ini adalah masalah psikologi anak berupa perubahan emosi. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Kecemasan adalah jenis yang paling umum dari gangguan psikologis yang mempengaruhi anak-anak. Gejala utama dari gangguan kecemasan adalah kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan, dan kegelisahan. Yang kedua yaitu depresi parah. Depresi adalah gangguan psikologis lain yang sangat umum pada anak-anak. Depresi mempengaruhi emosi anak, membuat mereka merasa sedih atau tidak berharga. Yang ketiga yaitu bipolar disorder. Gangguan bipolar sering terlihat pada gejala perubahan suasana hati berlebihan yang tampaknya berubah dengan cepat dan pergi dari rendah ke tinggi dengan cepat. Yang keempat yaitu hiperaktif. Ini merupakan gangguan psikologi anak yang cukup sering terjadi. Seorang anak akan mendapatkan sebuah gangguan perilaku di mana mereka cenderung bergerak aktif, bahkan superaktif di dalam rumah atau di lingkungan permainan bersama dengan teman-temannya. Anak-anak yang hiperaktif bisa membahayakan teman-temannya akibat perilaku yang terjadi secara spontan dan tanpa pikir panjang. Yang kelima yaitu pemurung dan penyendiri. Ketika kita telah membahas mengenai anak-anak yang ceria bahkan hiperaktif, ada pula anak yang berlaku sebaliknya. Mereka sangat sulit bergaul dan cenderung merasa malu dengan keadaan mereka sendiri. Anak-anak seperti ini juga tidak boleh dibiarkan berlarut, karena jiwa sosial mereka tidak bisa berkembang jika selalu dibiarkan. Pertama, masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Nah, setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan merasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Yang pertama, pola perilaku mencari perhatian. Nah, seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima biasanya bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, membuat onar, memperlihatkan kenakalan terus-menerus, bertanya singkatnya tukang rewel. Nah, tingkah laku destruktif mencari perhatian yang pasif dapat dijumpai pada anak-anak yang malas atau anak-anak yang terus meminta bantuan orang lain.
Yang kedua, pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan perhatian yang destruktif tetapi lebih mendalam. Nah, mencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Nah, pencari kekuasaan yang pasif tampak pada anak-anak yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Anak-anak ini amat pula keras kepala dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhan. Yang ketiga, pola perilaku menunjukkan balas dendam. Nah, siswa yang menuntut balas mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Keganasan penyerangan secara fisik atau mencakar, menggigit, menendang terhadap sesama siswa, petugas, atau pengusaha ataupun terhadap binatang sering dilakukan anak-anak ini. Nah, anak-anak seperti ini akan merasa sakit kalau dikalahkan dan mereka bukan pemain-pemain yang baik, misalnya dalam pertandingan. Anak-anak yang suka menuntut balas ini biasanya lebih suka bertindak secara aktif daripada pasif. Anak-anak menuntut balas yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang ganas dan kejam, sedangkan yang pasif dikenal sebagai anak-anak penceberut dan tidak patuh atau suka menentang. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Nah, siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rasa memiliki, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan siswa menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mengundurkan atau memencilkan diri. Sikap yang memperlihatkan ketidakmampuan ini selalu berbentuk pasif. Ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah individu seperti diuraikan di atas pada diri para siswa. Nah, yang pertama, jika guru merasa terganggu dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian. Yang kedua, jika guru merasa terancam, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru merasa amat disakiti, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Ditekankan guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa-siswa yang dimaksud agar guru itu mampu menangani masalah siswa secara tepat pula. 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Nah, kurangnya kekompakan kelompok ditandai dengan adanya kekurangan cocokan di antara para anggota kelompok. Konflik antara siswa-siswa dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurang kelompokan ini. Nah, dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswa-siswa tidak kompak akan beriklim tidak sehat yang diwarnai oleh adanya konflik ketegangan dan kekerasan. Siswa-siswa ini di kelas seperti ini akan merasa tidak senang dengan kelompok kelasnya, sehingga mereka tidak merasa tertarik dengan kelas yang mereka duduk itu. Para siswa tidak saling bantu-membantu. Yang kedua, kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Nah, jika suatu kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua muncul, yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Contoh-contoh masalah ini ialah berisik, bertingkah laku mengganggu, padahal pada waktu itu semua siswa diminta tenang, berbicara keras-keras atau mengganggu kawan, pada waktu itu semua siswa diminta tenang bekerja di tempat duduknya masing-masing. Dorongan-dorongan atau menyelam waktu anti jadi kafetaria dan lain-lain.
Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Anggota kelompok yang menyimpang dari aturan kelompok atau anggota kelompok yang menghambat kegiatan kelompok, anggota kelompok dianggap menyimpang. Ini kemudian dipaksa oleh kelompok itu untuk mengikuti kemauan kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Penerimaan kelompok atau kelas atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Contoh yang amat umum ialah perbuatan memperolok-olokkan atau memperlawakkan. Misalnya membuat gambar-gambar yang lucu tentang guru. Jika hal ini terjadi, maka masalah kelompok dan masalah perorangan telah berkembang dan masalah kelompok kelihatannya lebih perlu mendapat perhatian. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, berarti melakukan kegiatan atau hanya meniru kegiatan orang atau anggota lain saja. Masalah kelompok anak timbul dari kelompok itu mudah terganggu dalam kelancaran kegiatannya. Dalam hal ini, kelompok itu mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan kelompok itu. Contoh yang sering terjadi ialah para siswa menolak atau melakukan karena mereka beranggapan guru tidak adil. Jika hal ini terjadi, maka suasana diwarnai oleh ketidaktentuan dan kekhawatiran, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Yang keenam, masalah kelompok yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang sesuatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah atau tugas itu tertinggal di rumah, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain-lain, merupakan contoh-contoh protes atau keengganan bekerja. Pada umumnya, protes dan keengganan seperti itu disampaikan secara terselubung, dan penyampaian secara terbuka biasanya jarang terjadi. Yang terakhir, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok atau kelas bereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan, penggantian keanggotaan kelompok, perubahan peraturan, pengertian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain-lain. Nah, apabila hal itu terjadi, sebenarnya para siswa atau anggota kelompok sedang bereaksi terhadap sesuatu ketegangan tertentu. Mereka menganggap perubahan yang terjadi itu sebagai ancaman terhadap kebutuhan kelompok. Contoh yang paling sering terjadi ialah tingkah laku yang tidak sedap pada siswa terhadap guru pengganti, padahal biasanya kelas itu adalah kelas yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.